Seorang nenek berusia 67 tahun viral di media sosial karena memalak pengendara mobil di Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu tak terima dituduh selingkuh, seorang suami aniaya istri di Makassar, Sulawesi Selatan. Viral di media sosial, seorang nenek meminta uang parkir kepada pemilik mobil di Jalan Kalimati, Surabaya, Jawa Timur. Ia meminta Rp10.000 dari pemilik mobil, padahal tarif tertera di tiket hanya Rp5.000. Merespon hal tersebut, Pemkot Surabaya langsung bertindak. Nenek bernama Sukina langsung dipanggil ke kantor Dishub Kota Surabaya guna diinterogasi petugas Dishub dan Satpol PP Kota Surabaya. Kepada petugas, Sukina mengaku menjadi juru parkir pengganti. Uang Rp20.000 itu diambilnya karena mobil telah parkir sejak pagi hingga siang. Sukina pun mengaku bersalah dan meminta maaf. Saya maaf Pak, saya bersalah. Saya minta uang Rp10.000. Saya maaf, saya kapok, tidak ulangi lagi. Ya. Sukina kemudian diminta menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Dari Surabaya, Nur Syafi'i Anyus melaporkan. Kedua pelaku pencurian datang berboncengan menggunakan motor ke sebuah toko buah di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Mereka pun berbagi tugas. Satu pelaku beraksi sebagai eksekutor, sementara satu pelaku lainnya menunggu di atas motor sambil memantau situasi sekitar. Menurut korban, satu karung alpukat dengan berat 40 kg itu hendak dikirim ke pemesannya yang berlokasi di wilayah Cirebon. Langsung dari Padang 40 kiloan. Katanya memang sudah pesanan. Udah pesanan, itu punya orang Cirebon juga, langganan. Alpukat kita emang semua udah pada pesanan Bang, rata-rata. Itu di depan, saya taruh alpukatnya di depan tuh. Itu buat kiriman ke Cirebon Bang. Korban telah melaporkan kasus pencurian itu ke polisi. Kini kasusnya tengah ditangani oleh petugas Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Anyus melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang kurir paket dianiaya oleh pembeli barang di Bojonegoro, Jawa Timur. Viral di media sosial, seorang kurir cekcok dengan seorang pemuda yang merupakan penerima paket. Peristiwa ini terjadi di pinggir jalan Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Cekcok diduga dipicu kesalahpahaman saat komunikasi melalui pesan WhatsApp saat kurir mengkonfirmasi pengiriman paket. Warga di sekitar lokasi kejadian langsung melerai keributan yang hampir berujung baku hantam tersebut. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka gores di bagian leher. Meski sempat didamaikan oleh ketua RT setempat, korban memilih untuk melaporkan kasus ini ke Mapolsek Dander. Palingan di helm. Terus untuk luka yang kedua yang membekas adalah di leher terkait dengan cakaran. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan dan mengharapkan kedua belah pihak bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi Anyus melaporkan. Berpura-pura meminjam, seorang pekerja bangunan nekat mencuri sepeda motor rekan kerjanya di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara di Depok, dua pria mencuri sekarung alpukat di toko buah. Aksi pencurian motor yang dilakukan pekerja bangunan ini terekam kamera CCTV di sebuah perumahan di kawasan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku FM nekat mencuri motor milik rekan kerjanya sendiri. Harusnya pelaku berpura-pura meminjam motor milik korban sejak Jumat lalu. Namun hingga kini motor korban belum juga dikembalikan. Saat itu pelaku dan korban tengah melakukan proyek perbaikan rumah. Berbekal rekaman CCTV, pihak korban telah melaporkan kasus ini ke polisi. Jadi pas kerja jam 1:30 dia minjem kunci motor, katanya mau ke depan. Habis itu nyampe sore kita pulang kembali ke rumah. Korban berharap pelaku dapat segera ditangkap dan menyerahkan sepeda motornya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Anyus melaporkan.
Aksi pencurian sepeda motor oleh pria berjaket ojol terekam kamera di Kelurahan Ciberem, Kota Cimahi, Jawa Barat. Sementara di Depok, seorang pelaku pencurian terekam jelas kamera CCTV hingga viral di media sosial. Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di Jalan Kebon Kopi, Kelurahan Ciberem, Kecamatan Cimahi Selatan. Seorang pria yang mengenakan jaket ojek online membobol kunci kontak sepeda motor yang terparkir, kemudian membawa kabur hanya dalam hitungan detik. Korban baru menyadari sepeda motornya raib dicuri pada pagi harinya. Pagi-pagi saya ngecek motor udah nggak ada, dan cari-cari tanya-tanya daerah barangkali nyintem di sebelah mana, nggak ada. Ternyata saya ngobrol-ngobrol Korban berharap sepeda motornya bisa segera ditemukan karena kendaraan itu biasa ia gunakan untuk berbelanja kebutuhan warung kelontong yang merupakan mata pencaharian utamanya. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan. Seorang pencuri sepeda motor terekam kamera CCTV saat beraksi di rumah warga di kawasan Mekarsari, Depok, Jawa Barat. Pelaku dengan santai menggasak sepeda motor jenis Matic milik penghuni rumah. Korban baru mengetahui motornya telah raib digasak pelaku pada pagi hari saat dirinya hendak membeli pulsa listrik. Pas mau beli token itu tuh jam 8-an sih pagi-pagi lah lihat motor nggak ada gitu. Oh gitu. Nah itu orangnya kayaknya kelihatan santai banget, kenal apa gimana? Iya justru itu. Kok kayaknya kayak santai banget, tapi ya saya kan nggak kenal gitu orangnya siapa itu nggak kenal. Meski kejadian ini baru yang pertama kalinya, namun korban berharap agar pihak kepolisian dapat meringkus pelaku yang dinilai sudah sangat meresahkan. Dari Depok, Jawa Barat, Iong Rizky iNews melaporkan. Ponsel milik Arya Daru Pangayunan, diplomat Kementerian Luar Negeri yang tewas terlilit lakban masih belum ditemukan. Namun polisi telah mengantongi isi chat korban dalam ponsel tersebut. Kasubdit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak mengatakan isi chat di ponsel tersebut berhasil terbaca berdasarkan email yang tercantum dalam perangkat elektronik korban lainnya yang sudah diamankan penyidik. Isi chat tersebut kemudian disinkronisasi dengan chat para saksi mulai dari istri hingga rekan kerja korban. Ada percakapan korban dengan sopir taksi pada malam hari sebelum korban tewas. Polisi sudah meminta keterangan sopir taksi tersebut. Meski ponsel korban belum ditemukan, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengatakan hasil autopsi menjadi kunci untuk mengetahui penyebab kematian korban. Gitu ya, misalnya begini, HP. Ya, soal HP sampai sekarang memang HP-nya belum ditemukan. Tapi apakah itu membuat penyebab kematiannya tidak terungkap? Penyebab kematiannya terungkap dengan pendekatan otopsi. Apakah latar belakangnya tidak terang dengan tidak ditemukannya HP? Terang karena ada rekam jejak digital yang lain. Polda Metro Jaya menjamin bakal mengusut tuntas kasus Arya Daru Pangayunan. Polda Metro Jaya akan menggunakan metode penyelidikan kriminal berbasis ilmiah atau Scientific Crime Investigation. Tim Liputan iNews melaporkan.